Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ideos dan logos, yang berarti bahwa cita-cita atau nilai yang dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai pedoman normatif. Ideologi yang merupakan gagasan atau cita-cita ini menjadi suatu pegangan bagi suatu negara dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Ada ideologi liberalis, komunis, sosialis, dan Pancasila tentunya, yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Masing-masing ideologi ini mempunyai ciri atau karakteristik sendiri yang membedakan ideologi satu dengan ideologi yang lain. Liberalis berbeda dengan komunis, komunis berbeda dengan sosialis, atau sosialis berbeda dengan Pancasila. Itu dapat dilihat dari karakteristiknya, bagaimana ideologi tersebut mengatur. Yang pertama adalah kehidupan sosial bermasyarakatnya, yang kedua kehidupan beragama, serta yang ketiga adalah bagaimana ideologi tersebut mengatur tata cara perekonomian suatu negara. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih kita harus memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa kita? Kembali lagi bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh Insinyur Soekarno beserta Panitia 9 waktu itu, karena mungkin Pancasila dianggap sebagai Pancasila memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Pancasila sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat pada saat itu. Karena Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dan terbukti pada saat ini ideologi Pancasila ini diakui sebagai ideologi terbuka, ideologi yang dinamis, ideologi yang dapat berinteraksi, dapat menerima perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal tanpa mengubah nilai-nilai atau hakikat yang ada pada Pancasila itu sendiri. Diharapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu, bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila menjadi tujuan cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Untuk aktualisasi sendiri, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma maupun aturan hukum, dan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Ini berarti bahwa aktualisasi itu adalah secara subjektif, yaitu dilaksanakan oleh per individu masyarakatnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah aktualisasi secara objektif, di mana aspek penyelenggaraan negara ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka pun memegang nilai Pancasila untuk sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dan diharapkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut senantiasa menjadi pedoman dan pegangan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegaranya. Aktualisasi ini dapat dilihat dari aspek demokratisasi, kesenjangan, kerusakan dan krisis moral, supremasi hukum dan HAM, kesadaran bela negara, serta krisis ideologi itu sendiri. Aktualisasi ini pada saat ini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan, diaktualisasikan, diimplementasikan, direalisasikan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, baik secara objektif maupun aktualisasi secara subjektif maupun objektif. Dapat dilihat bahwa di sini masih terdapat kesenjangan. Perekonomian hanya dikuasai oleh kalangan tertentu atas saja yang menguasai perekonomian. Belum bisa adil. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia untuk ekonomi mungkin belum bisa. Terus ada lagi bahwa dari supremasi hukum dan HAM bisa dilihat hukum itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, dari dua contoh itu saja mungkin bisa dilihat bahwa Pancasila itu pada hakikatnya, pada realisasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Nah, diharapkan kita sebagai warga negara
bukan sampai dalam deskripsi saja, namun hendaklah kita sebagai warga negara mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitu, negara kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ini diharapkan bisa dilaksanakan, balik lagi, harus dilaksanakan dimulai dari diri kita sendiri secara subjektif dan objektif oleh penyelenggara negara. Demikian, terima kasih.